Kecamatan Labuan merupakan salah satu kecamatan yang terdapat di Pandeglang, Banten. Kecamatan ini terdiri dari 9 desa. Pada kali ini, kelompok 15 Harta Karma UIN Syarif Hidayatullah Jakarta berkesempatan untuk melakukan kuliah kerja nyata di Desa Sukamaju. Desa Sukamaju merupakan desa yang terletak di selatan Kecamatan Labuan. Tempat yang paling terlihat di desa ini ialah PLTU. Desa Sukamaju memiliki wilayah sebesar 5.796 hektar. Menurut data sensus Desa Sukamaju pada tahun 2024, populasi penduduknya sebanyak 3.114 jiwa dalam 892 KK. Penduduk di Desa Sukamaju sebagian besar bermata pencaharian sebagai PNS, wira swasta, dan karyawan swasta. Sementara itu, 1.149 sisa diantaranya merupakan pelajar. Dalam aspek pendidikan, terdapat perbedaan perspektif menurut warga desa dan mahasiswa KKN. Kalau kondisi di sini, alhamdulillah masyarakat sudah mulai terbuka mengenai pendidikan, walaupun memang butuh proses yang banyak. Untuk kondisi pendidikannya sudah lumayan membaik ya, rata-rata kalau SMA sudah pasti ya. Udah pasti untuk jenjang perkuliahannya pun sudah banyak yang menempuh. Kondisi di sini tuh pendidikannya sangat tinggi, rata-rata S1. Jadi kalau ditanya pendidikannya sangat maju di sini itu. Labuan itu sebetulnya tempat orang yang berpendidikan tinggi itu di Sukamaju. Kalau di Desa Sukamaju sih udah termasuk kayak banyak yang kuliah juga, enggak yang SD-nya itu udah jarang gitu, itu cuma zaman dulu aja gitu. Kalau sekarang sih anak-anaknya udah banyak yang kuliah, sarjana semua. Berbanding terbalik dengan hasil interview dari mahasiswa KKN tentang kata yang menggambarkan kondisi pendidikan Desa Sukamaju, yaitu ketidakmerataan informasi pendidikan. Masih dibutuhkan kesadaran. Kurangnya motivasi pendidikan. Kurangnya sarana dan prasarana. Standarisasi dan tidak mengikuti perkembangan teknologi. Keterbatasan potensi dan literasi. selama di Desa Sukamaju, kami mempunyai program mengajar selama 2 minggu di Yayasan An-Nizamiyah. Yayasan ini terdiri dari Raudatul Atfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Sanawiyah, dan Madrasah Aliyah. Kami membagi beberapa kelompok untuk masing-masing sekolah. Di sana, kami tidak hanya melakukan pengajaran, tetapi bimbingan di agenda luar sekolah, seperti acara gerak jalan, dan pawai yang diadakan oleh Kecamatan Labuan. Selama kegiatan program mengajar, di Raudatul Atfal, kami merasakan anak-anak lebih tertarik dalam hal bermain karena ideal umur mereka. Bermain adalah cara alami mereka belajar dan memahami dunia di sekitar mereka. Melalui bermain, mereka dapat mengeksplorasi, bereksperimen, dan mengekspresikan diri. Di Madrasah Ibtidaiyah, kami merasakan anak-anak lebih tertarik kepada kami sebagai orang baru untuk berinteraksi. Tetapi sayangnya, mereka memiliki minat yang kurang untuk belajar intens. Anak MI lebih senang mengikuti kegiatan non-akademik, seperti ekstrakurikuler, olahraga, mengikuti gerak jalan, pawai, lomba 17 Agustus, mengaji, dan yang lainnya. Di Madrasah Sanawiyah, kami merasakan kurang semangatnya anak-anak untuk belajar, tetapi terdapat perbedaan di kelas unggulan yang memiliki ketertarikan lebih semangat untuk belajar. Untuk kelas reguler, memiliki progres yang lambat, sehingga menurut kami, materi yang dibutuhkan belum memenuhi. Sama dengan MI, murid MTS lebih tertarik kepada subjek non-akademik dibandingkan dengan akademik. Dari observasi kami, mayoritas murid MTS ingin melanjutkan jenjangnya ke SMA hanya untuk mengikuti paskibra tingkat kecamatan dan kabupaten. Di Madrasah Aliyah, kami merasa anak-anak kurang mendapatkan informasi tentang persiapan ke jenjang selanjutnya, sehingga masih butuh perhatian lebih agar anak-anak yang menginginkan kuliah dapat melanjutkan impiannya. Mayoritas murid MA memiliki keinginan untuk melanjutkan perkuliahan bahkan mengarah ke jurusan Saintek, padahal di MA tersebut hanya ada jurusan IPS. Program KKN kami menjadi salah satu momen penting bagi mahasiswa untuk berkontribusi langsung kepada masyarakat. Salah satu bidang yang menjadi fokus kami adalah pendidikan. Berikut adalah testimoni program kerja kami di bidang pendidikan. Sangat penting. Menurut saya, kalau pendidikan formal itu sangat penting sampai S3. Kalau bagi saya pendidikan formal itu sangat amat penting. Kalau misalnya untuk masalah jenjang, pentingnya itu ya minimal SMA lah ya. Menurut saya sih memang cukup penting ya,
Kalau misalnya ditanya sampai jenjang apa, kalau kami sih di Pendidikan Desa berharap masyarakat seluruhnya bisa mengikuti pendidikan sampai jenjang sarjana. Pendidikan formal itu penting. Menurut saya pendidikan formal itu diwajibkan ya. Kalau untuk sekarang nih lebih baik sebaiknya kuliah. Tapi kalau kan kita ke keuangan juga ya, minimal SLTA. Untuk bekerja kan kebanyakan sekarang udah harus sarjana gitu ya. Selain program bimbingan mengajar, di bidang pendidikan juga kami melaksanakan program bulan bahasa yang diikuti oleh murid-murid Madrasah Ibtidaiyah An-Nizamiyah. Pada program ini, kami belajar tentang cerpen, pidato, dan bercerita. Selain di bidang pendidikan, kami juga melaksanakan program di bidang lainnya, seperti pengajian, kerja bakti setiap minggu, pembuatan plang, pembuatan infografis kebersihan, pembuatan peta wisata, dan acara besar dalam memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus, seperti upacara bendera, pawai budaya, dan banyak perlombaan yang kami adakan seperti lomba mengaji, azan, mewarnai, lomba kelereng, sedotan tepung, makan kerupuk, kardus racing, tarik tambang, memasukkan bendera, dan beberapa lomba untuk orang dewasa seperti estafet tepung dan lomba karaoke. Dari banyaknya program yang kami jalani, program KKN di Desa Sukamaju telah berjalan dengan baik. Beberapa tokoh masyarakat memberikan pandangan mereka tentang peran dan kontribusi mahasiswa KKN di desa ini. Alhamdulillah, saya bisa membantu kegiatan di masyarakat, khususnya di lingkungan RW 06, di jenjang pendidikan yang berlokasi di RW 03, baik dari Madrasah Ibtidaiyah sampai ke jenjang aliyah. Itu juga kan bikin anak-anak jadi tambah semangat ya, adanya kakak-kakak di sini buat permainan atau apa, menambah wawasan juga sama anak-anak. Membantu di masyarakat, apalagi dengan hal sekarang yang lagi banyak acara ya, kayak Agustusan di masyarakat, itu sangat membantu. Sangat berdampak. Entah itu dampak positifnya lebih besar ataukah lebih kecil ketimbang negatifnya. Tapi tidak ada dampak negatif sebetulnya ketika mahasiswa itu terjun ke lapangan atau ke tempat lokasi. Tidak ada yang merasa dirugikan, dan kami pun sebagai ini sangat diuntungkan keberadaan angka ini, karena bukan hanya memberikan semacam pembelajaran, semacam pengalaman ketika kuliah, tapi juga sambil belajar kan. Iya, orang masuk kayak itu kan bukan hanya memberikan ilmunya saja, tapi juga harus belajar menggali ilmu yang ada di masyarakat. Tidak hanya kami yang meninggalkan kesan bagi masyarakat, kami pun memiliki kesan selama menjalani tugas ini. Selama beberapa bulan menjalani program KKN di Desa Sukamaju, banyak pengalaman berharga yang dirasakan kami. Berikut adalah kesan-kesannya. Sedikit banyaknya senang bisa berkontribusi dalam perkembangan di desa. Masyarakat ramah dan asik. Pastinya senang dan merasa takjub bisa bermasyarakat di lingkungan baru dengan budaya masyarakat yang beraneka ragam. Saya merasa bangga dengan seluruh antusias masyarakat Desa Sukamaju. Seru banget bisa menambah skill life hack. Senang berkontribusi dalam dunia pendidikan dan lingkungan di desa ini. Senang, menyenangkan, dan banyak pengalaman-pengalaman baru yang saya dapat di Desa Sukamaju. KKN ini sangat berkesan buat saya karena saya jadi dapat pengalaman untuk belajar di lingkungan dan budaya yang baru. Semangat dalam menjalankan KKN ini. Asik bersosialisasi kepada masyarakat. KKN ini cukup berkesan karena aku bisa terjun langsung ke masyarakat. Desa Sukamaju memiliki masa depan yang cerah. Dengan semangat gotong royong, keterbukaan terhadap inovasi, dan kerjasama antara masyarakat dan pemerintah. Harapan-harapan itu bukan sekedar impian, tetapi akan menjadi kenyataan. Bersama kita wujudkan Desa Sukamaju yang lebih maju dan sejahtera.